Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sesama terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pencobaan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan tertulis di Yakobus pasal pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sesama terkasih, dalam sebuah kasus korupsi, seorang koruptor pernah berkata seperti ini. Semua ini adalah cobaan dari Tuhan. Ketika dia tertangkap, dia berkata bahwa penahanannya itu adalah cobaan dari Tuhan. Saya langsung berpikir, apakah memang iya? Itu adalah cobaan dari Tuhan. Dia yang berbuat salah, Tuhan yang dia salahkan. Namun, dalam firman Tuhan ini juga kita akan melihat itulah sebenarnya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi berkata, ini pencobaan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sesama terkasih, dosa atau melakukan keinginan daging itu sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada kita menolong atau berbuat baik. Rasa puas itu langsung muncul. Salah satu contoh, ketika kita marah karena seseorang, ada dua pilihan. Kita berdiam diri, menutup mulut, berdamai dengan diri, dan itu tidak nyaman. Karena kita harus menenangkan diri kita. Karena kita harus tetap berdamai. Atau yang kedua, kita membalaskan, kita pukul, mungkin hati kita akan terpuaskan. Rasa benci itu hilang, terobati. Itulah yang terjadi. Tetapi mengapa firman Tuhan berkata, jangan lebih mengatakan ini berdiam diri ketika ada persoalan. Mengapa kita disuruh untuk menyangkal keinginan daging? Padahal keinginan daging itu menyenangkan. Seorang penulis di Amerika bernama Rosaria, dia berkata seperti ini. Kalau dosamu tidak nikmat, berarti caramu berdosa tidak bagus. Karena memang kenyataannya berbuat jahat
melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan itu memberikan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Jika manusia tidak nyaman, tidak senang dengan perbuatan jahatnya, mana mungkin manusia selalu kembali ke sana? Pasti ada kebahagiaan yang didapatkan sehingga dia selalu mengulangi kejahatan itu, selalu kembali kepada perbuatan-perbuatan itu. Tetapi kita akan melihat ternyata kebahagiaan yang diberikan oleh perbuatan jahat itu adalah kebahagiaan yang mematikan. Ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika keinginanku itu kumaui, kulakukan terus, perlahan dia akan menjadi maut yang menghancurkanku juga. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu apa yang terbaik, maka Tuhan berkata, lakukanlah buah-buah roh, tetapi tinggalkanlah perbuatan daging itu. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan berbicara tentang manusia yang dipikat, dikuasai oleh keinginannya. Saya memiliki keinginan, tapi saya bisa menahannya, tapi saya juga bisa diseret agar saya melakukan keinginan itu. Termasuk keinginan yang tidak baik. Ada kalanya manusia memang bisa terpengaruh. Sekali dia keinginannya dia penuhi, dilakukan, dia merasa nyaman dan besoknya dia akan kembali dan akan melakukannya terus. Oleh karena itulah banyak manusia yang terjerumus itu sebenarnya karena dari awal dia menyenangi tetapi pada akhirnya dia menyesal, namun sudah terlambat. Namun yang salah adalah ketika manusia jatuh dalam masalah karena perbuatannya sendiri, dia berkata itu adalah cobaan dari Tuhan. Dia yang jatuh ke dalam dosa, tapi dia menyatakan Tuhan yang sedang mencobai. Tentu ini sangat salah. Dalam ayat 13, sepertinya firman Tuhan berbicara tentang pencobaan yang berbeda dengan yang di ayat sebelumnya, yaitu ayat 3, ujian terhadap iman. Ini lebih menekankan tentang manusia yang dikuasai oleh nafsunya, keinginannya, dan keinginannya itu menghancurkan dia. Itulah yang disebutkan sebagai pencobaan yang berasal dari Tuhan. Itu tidak bisa. Itu adalah hasil perbuatanmu. Maka bertobatlah. Lihatlah Yesus. Dia tidak pernah sedikit pun dikuasai oleh keinginan kedagingannya. Bahkan ketika dia diuji oleh iblis dengan 3 tawaran yang sangat dirindukan oleh manusia, Yesus tidak pernah terpengaruh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini, mari jangan pernah kita biarkan keinginan kita menghancurkan kita. Jangan pernah kita biarkan kemauan itu merajalela, tetapi biarkanlah kemauan Tuhan yang menuntun menguasai kita. Meskipun saya katakan tadi di awal, melakukan dosa itu sangat nyaman, mengenakkan. Memang itu terjadi di awal. Tetapi orang Kristen tidak hanya berbicara tentang kehidupan saat ini, tetapi kita berbicara tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan yang lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepuasan, kesenangan sementara, semuanya hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari tetap kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah sebagai penuntun kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan penuntun kami. Tuhan adalah gembala kami, berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.